Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari mahasiswa magang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang kebetulan alhamdulillah diterima di sini untuk magang. Namun alangkah baiknya lebih afdol kalau kita tahu bagaimana sejarah dari KUA ini, kemudian siapa pendirinya, kemudian kapan tahun berdirinya, terus sosialisasi dari KUA ini ke masyarakat sekitar bagaimana, terus apa distingsi apa dari KUA ini yang membedakan dengan KUA yang lainnya di Kota Batu ini. Mungkin untuk pertama bisa menjelaskan terkait sejarah perjalanan dari KUA ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di KUA Currejo Kota Batu. Perlu kami sampaikan di sini bahwa KUA Kecamatan Currejo ini adalah bagian dari struktur pemerintah Kota Batu yang sejarahnya Kota Batu dulu adalah sebuah kecamatan. Lalu pada tahun 1993 lalu berubah menjadi kota administratif yang pada akhirnya Kecamatan Batu ini dipecah menjadi 3 kecamatan, menjadi Kecamatan Batu, Kecamatan Bunyaji, dan Kecamatan Currejo. Nah, mengikuti struktur pemerintah Kota Batu itulah kemudian akhirnya dibentuk pula KUA Kecamatan Currejo mulai tanggal 18 Oktober tahun 1998. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, pertama kali yang menjadi kepala KUA di Kecamatan Currejo adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Rosyad mulai tahun 98 sampai tahun 2000. Kemudian dilanjutkan oleh Bapak Ahmad Syaifuddin tahun 2000 sampai tahun 2002. Berikutnya kemudian Bapak Ahmad Salim mulai tahun 2002 sampai 2005. Setelah Bapak Ahmad Salim pindah ke KUA Kecamatan Batu, kemudian KUA ini dipimpin oleh Bapak Saiful Hikmah mulai tahun 2005 sampai 2007. Kemudian Bapak Saiful Hikmah tahun 2007 pindah ke KUA Batu. Lalu saya bertugas di sini tahun 2007 sampai 2014. Nah, selesai 2014 saya mutasi ke KUA Batu selama hampir 7,5 tahun sampai tahun 2002 saya di KUA Batu. Tetapi untuk di KUA Currejo setelah saya pindah ke KUA Batu dipimpin oleh Bapak Zainal Arifin mulai tahun 2014 sampai 2016. Berikutnya 2016 sampai 2022 kemarin dipegang oleh Bapak Supriyadi. Dan mulai Januari 2022 sampai sekarang saya diberi amanah lagi untuk memimpin di KUA Currejo ini. Itu kepala KUA yang memimpin KUA Currejo mulai awal hingga hari ini. Nah, berikutnya struktur KUA sesuai dengan PMA tahun nomor 34 tahun 2016 ada kepala KUA. Jadi yang memimpin KUA ini disebut dengan kepala KUA. Kemudian ada membawai kelompok jabatan fungsional. Di situ mungkin ada penghulu, ada penyuluh. Tapi kebetulan di KUA Currejo ini hanya ada penyuluh. Saya kepala KUA, sesungguhnya tugas tambahan. Tugas utama saya adalah sebagai penghulu, kemudian tugas tambahannya kepala KUA. Nah, kemudian ada bagian administrasi tata usaha, yaitu Bapak Sutisno, dan ada satu lagi pegawai honorer Bapak Ulil Abror. Untuk yang penyuluhnya yaitu Ibu Fatuha.
Itu kondisi KUA Jorejo sampai hari ini. Terkait dengan masalah KUA Jorejo, ada beberapa tugas fungsi KUA. Sebagaimana PMA ada 9 tugas KUA. Pertama adalah pelaksanaan, pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk. Jadi ini yang tugas yang dikenal masyarakat, urusan pernikahan dan rujuk. Tetapi tidak itu saja, sesungguhnya tugas KUA juga ada penyusunan statistik, pelayanan, dan bimbingan masyarakat Islam. Kemudian yang ketiga, pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA kecamatan. Kemudian yang keempat, kita juga punya tugas pelayanan bimbingan keluarga sakinah. Dan tidak cukup itu, ada pula kemudian pelayanan bimbingan kemasjidan. Kemudian yang keenam, pelayanan bimbingan hisab ruqyah dan pembinaan syariah. 7, pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam. Dan nomor 8, pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Serta 9, pelayanan ketatausahaan dan kerumah tanggaan KUA kecamatan. Jadi sebenarnya tugas KUA itu sangat banyak, tidak hanya urusan pernikahan. Dan inilah yang harus dilakukan oleh KUA dalam melayani masyarakat terkait dengan tugas-tugas yang memang diembankan oleh program pemerintah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dari KUA Jorejo. Dan untuk sosialisasi KUA selama ini yang kita lakukan, di samping lewat media sosial yang ada di masyarakat Kota Batu, kemudian media sosial secara pribadi yang kita miliki, termasuk juga media sosial dari semua pegawai-pegawai di KUA Jorejo ini. Karena di sini kita tidak hanya ada KUA, tapi juga ada 8 penyuluh agama honorer. Nah, mereka juga membantu kita untuk sosialisasi keberadaan KUA, termasuk sosialisasi dan implementasi program-program KUA sampai di tengah-tengah masyarakat. Nah, misalnya mereka memberikan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat, atau mereka memberikan bimbingan-bimbingan di masyarakat secara langsung, sehingga masyarakat tahu betul tugas-tugas KUA, fungsi KUA, dan jika mereka ada kesulitan, mereka juga bisa dibantu oleh penyuluh-penyuluh kita, dan jika tidak mampu, mereka bisa langsung datang ke KUA. Nah, itulah kegiatan KUA di Kecamatan Jorejo. Namun secara khusus ada yang spesial dari KUA Jorejo, yaitu terkait dengan pelayanan pernikahan bagi masyarakat yang akan menikah. Kita berikan pelayanan bimbingan pranikah yang alhamdulillah selama ini respon masyarakat cukup bagus terkait dengan bimbingan pelayanan nikah itu. Para orang tua, para wali nikah juga ketika mengikuti sangat berterima kasih banyak kepada KUA Jorejo, karena mereka merasa bahwa memang berumah tangga itu butuh bekal yang cukup, sehingga mereka dengan antusias mendorong anak-anaknya yang akan menikah untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah di KUA Jorejo sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di samping kemudian sebelumnya kita kasih mereka dengan soal-soal, mereka kita kasih rujukan video-video untuk mereka bisa pelajari, mereka bisa pahami, sehingga benar-benar sebelum menikah mereka mengerti apa yang harus mereka siapkan untuk berumah tangga, dan bagaimana sesungguhnya kehidupan rumah tangga itu yang akan mereka jalani, dan mereka akan mengerti bagaimana membangun keluarga yang sakinah, dan jika ada problem mereka dari awal sudah tahu resep yang pas bagaimana sesungguhnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Sehingga harapannya dengan program ini kemudian semua masyarakat yang menikah di KUA Jorejo benar-benar bisa menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Juga program ini adalah untuk meminimalisir angka perceraian yang dari hari ke hari semakin tinggi. Mudah-mudahan dengan program ini benar
benar-benar masyarakat mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Jadi kita sebagai mahasiswa di sini yang magang di sini jadi tahu terkait sejarah, terus terkait struktural, terkait tugas-tugasnya juga tadi yang kita tahu hanya mengurusi terkait pernikahan, ternyata ada banyak, tidak cuma terkait pernikahan. Kemudian dijelaskan juga bagaimana sosialisasi dari pihak KUA ke masyarakat agar masyarakat itu mendapatkan edukasi, mendapatkan pemahaman pelayanan yang baik, dan mereka intinya bisa tahu terkait pelayanan, terkait bimbingan yang ada di KUA ini. Mungkin bisa dijelaskan juga terkait itu Pak, terkait kan di sini tidak hanya melayani terkait pernikahan, ada terkait bimbingan kepada masyarakat, terus ada terkait masjid dan tabaki. Nah, selain perkawinan, apakah ada terkait tugas-tugas tersebut yang banyak mendapatkan laporan dari warga-warga, sehingga mereka itu sering datang ke KUA melakukan bimbingan, ingin bimbingan atau konsultasi atau apapun selain pernikahan itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Jadi di samping melayani orang untuk menikah, kita juga memberikan pelayanan masyarakat pasca mereka menikah. Di KUA ini kita ada penyuluh honorer yang membidangi pembinaan keluarga sakinah. Jadi tugas penyuluh kita ke masyarakat secara langsung memberikan bimbingan bagaimana agar terwujud keluarga sakinah. Dan di KUA ini juga ada penyuluh yang juga melayani kalau ada problem-problem keluarga yang mereka kemudian ingin mediasi, ingin pencerahan, ingin solusi, mereka bisa datang ke KUA untuk kita bantu bagaimana menyelesaikan persoalan rumah tangga. Sehingga saya sampaikan di sini kepada semua masyarakat di Kecamatan Batu, jika membutuhkan pelayanan terkait dengan keluarga sakinah, dipersilakan datang ke KUA Jurejo. Karena ini bagian dari tugas kita untuk memberikan bimbingan bagaimana mewujudkan keluarga sakinah sebagaimana tupoksi nomor 4 yang diamanahkan kepada KUA. Kemudian juga terkait masalah wakaf. Jadi KUA ini memberikan pelayanan wakaf, tempat ibadah, masjid, musola, atau tempat-tempat sosial lainnya yang membutuhkan legalitas wakaf bisa datang ke KUA untuk kita bantu dengan biaya nol, artinya gratis. Jadi bagi masyarakat dipersilakan datang ke KUA Jurejo jika ingin tempat ibadahnya atau lahan-lahan yang digunakan untuk kegiatan sosial mau diwakafkan. Dan juga tentang kemasjidan, kita juga kerjasama dengan DMI terkait dengan kemasjidan, pembinaan takmir masjid, koordinasi dengan masjid musola se-Kecamatan Jurejo sehingga kegiatan masjid musola tertata dengan baik dan ada perkembangan yang cukup signifikan. Bagaimana kita menjadikan masjid musola itu sebagai pusat kegiatan umat Islam. Nah, juga yang kita lakukan terkait dengan soal hisab ruqyah. Jadi program pemerintah misalnya untuk awal bulan Ramadan, Idul Fitri, itu kita juga punya tugas untuk itu, melakukan hisab dan ruqyah, sehingga kita juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat jika ada perbedaan antara golongan satu dengan yang lain terkait dengan awal Ramadan, Idul Fitri, dan lain sebagainya. Dan agar masyarakat bisa saling memahami tentang perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga terwujud kerukunan antar umat beragama di Kecamatan Jurejo. Itu. Mungkin terima kasih atas penyampaiannya. Ini juga bisa menjadi edukasi bagi kita. Tidak hanya kita
juga kepada masyarakat, khususnya di masyarakat Junrejo ini. Misal ada masalah, misal ada problem, terus ingin konsultasi terkait masalah wakaf, masalah masjid dan masalah TPQ, masalah bimbingan keluarga sakinah, mungkin dari masyarakat bisa mendatangi ke KUA Junrejo. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian yang bisa kami aturkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala edukasinya, atas penyampaiannya. Semoga tidak hanya bermanfaat kepada kita sebagai mahasiswa yang magang di sini, akan tetapi bisa bermanfaat kepada khususnya masyarakat Junrejo kali ini. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.